Kita akan langsung menuju ke Kanza Tamarindora yang saat ini berada di Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat siang Kanza. Kanza, bagaimana kondisi terkini arus mudik di sana? Halo, selamat siang Mevri. Di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, arus mudik masih terus terjadi, ditambah antrean atau banyaknya jumlah penumpang ini makin meningkat ya dari hari ke hari. Nah, data yang disampaikan oleh PT ASDP Indonesia Ferry cabang Ketapang ini menyatakan bahwa peningkatan jumlah penumpang mulai terjadi sejak 5 April 2024 atau 5 hari sebelum Lebaran. Ini jumlahnya sekitar 23.674, kemudian makin meningkat pada 6 April kemarin mencapai 29.056. Nah, itu adalah jumlah penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk yang ada di Bali. Sementara data ini menunjukkan bahwa sebenarnya paling banyak atau lebih banyak ini adalah jumlah penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Nah, ini data yang juga disampaikan oleh PT ASDP Indonesia Ferry cabang Ketapang menyatakan bahwa jumlah penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali pada 5 April kemarin adalah mencapai 53.552 dan pada 6 April mencapai 71.280. Itu dikarenakan jumlah orang yang bekerja di Bali atau mungkin di NTT dan NTB ini sudah mulai pulang ke kampung halaman masing-masing. Mereka menuju Jawa Timur melalui Pelabuhan Ketapang yang ada di Banyuwangi. Nah, ini kemudian diprediksi peningkatan jumlah penumpang masih akan terus terjadi hingga H-1 atau 1 hari sebelum Lebaran, yaitu pada tanggal 9 April 2024. Nah, situasi di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi terkini, Mevri, aktivitas penumpang ini masih terus berlangsung ya. Para penumpang yang menggunakan kendaraan misalnya roda 4 atau mungkin mengendarai atau menaiki bus ini terus terlihat menaiki kapal ya satu persatu, dan aktivitas ini baik menurunkan atau mungkin penumpang yang naik ini biasanya terjadi sekitar 30 menit sekali. Artinya cukup banyak ya operasional kapal selama periode mudik tahun ini. Dan tadi juga baru saja ini ada kapal yang sandar di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali, dan ada sejumlah pemudik tentu yang memilih berangkat pada hari Sabtu. Dan untuk mengetahuinya, ini hari Minggu maksud saya, dan untuk mengetahuinya saya sudah bersama dengan salah satu penumpang atau pemudik. Mas, namanya siapa? Pandu Dewantoro. Oke, Mas Pandu, tadi berangkat jam berapa Mas dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali, dan kenapa ini baru mudik pada hari ini? Tadi saya berangkat jam 12 WITA dan saya memilih naik kapal karena menurut saya ini termasuk angkutan yang murah dan cukup lancar juga, dan saya ingin menikmati mudik perjalanan lebih terasa di jalan. Akan mudik kemana nanti Mas? Saya tujuannya akan ke Yogyakarta. Oh, dari Yogyakarta, berarti nanti lanjut naik kendaraan apa setelah ini? Setelah ini saya akan naik bis dari dari Terminal Sri Tanjung Banyuwangi. Oke. Nah, tadi kondisinya seperti apa Mas selama di laut kemudian di kapal, apakah cukup ramai dengan penumpang? Tadi saat saya baru masuk ke dalam ruangan kapal, suasananya cukup penuh dan semua kursi cukup terisi dan cukup ramai lancar. Tapi bagaimana dengan kondisi di Pelabuhan Gilimanuk, Bali Mas? Apakah juga ramai? Di Gilimanuk, Bali cukup ramai dan antrian kendaraan cukup panjang, terutama bis, truk, dan kendaraan pribadi juga cukup banyak. Oke. Nah, terus untuk pembelian tiket Mas, apakah cukup mudah? Karena ini kan sudah mulai diberlakukan ya pembelian tiket secara online. Saya tadi belinya offline, jadi cukup mudah. Saya tinggal datang ke loket dan membeli tiket dan membayar di on the spot. Terima kasih Mas Pandu, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan, selamat berkumpul bersama keluarga. Ini juga bawa barang dan oleh-oleh ya Mas ya, saya lihat ini Mas ya. Oke, nah Mevri, selain jumlah penumpang yang kemudian didominasi oleh para penumpang yang berasal dari Bali ya, karena ini merupakan pekerja rata-rata yang akan mudik ke Jawa Timur, yang perlu menjadi perhatian adalah tentang keamanan. Karena biasanya polanya pada arus mudik semacam ini adalah kepadatan baru akan terjadi pada malam hari, dikarenakan para pemudik yang biasanya menggunakan atau didominasi roda 2 ini memilih waktu berangkat pada sore atau malam hari karena nggak panas nih. Kalau siang mereka
mengeluh panas dan kemudian masih puasa tentu saja. Nah, untuk mengantisipasi bagaimana jika nanti terjadi antrean atau mungkin kepadatan penumpang yang ada di pelabuhan Ketapang Banyuwangi, ini saya sudah bersama dengan Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Nanang Haryono. Pak Nanang, selamat siang. Pak, bagaimana antisipasi yang dilakukan ketika terjadi antrean atau mungkin kepadatan jumlah penumpang? Karena biasanya pada malam hari ini lebih padat dibandingkan pada pagi atau sore hari atau siang hari, Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan dari CNN. Saya didampingin Pak Wakapolres sama pejabat utama yang hadir di pelabuhan ASDP Tapang. Tadi Mbak bisa melihat untuk arus masih landai atau masih normal. Nanti yang jelas mendekati H-3, H-4. Yang Mbak sampaikan tadi atau pertanyakan untuk antisipasi kemacetan, antisipasi keamanan, yang jelas kami dari Polresta Banyuwangi sudah mempersiapkan hal itu. Salah satunya antisipasi kemacetan, kami melaksanakan atau melakukan rekayasa lalu lintas. Yang jelas yang pertama kami lakukan adalah koordinasi dengan stakeholder terkait, yaitu yang jelas tujuannya membuat pengguna jalan aman, pengguna jalan nyaman dan terlindungi, yaitu salah satunya adalah pemasangan rambu-rambu di jalan. Karena kalau kepadatannya tadi meningkat, akan kita menggunakan jalur alternatif, yaitu jalur lingkar Ketapang yang akan kita gunakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memaksimalkan penempatan personil yang ada, yaitu salah satunya di ASDP Ketapang ini, baik itu di pintu masuk maupun di pintu keluar. Itu kita maksimalkan personil yang ada sehingga kemacetan bisa kita atur dan pengaturan masuknya kendaraan sudah sesuai dengan tiket yang ada. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kami maksimalkan juga penampungan atau buffer zone yang kemarin disampaikan baik oleh Direktur ASDP maupun oleh Bapak Kapolri melalui konferensi yang dari Gilimanuk kemarin. Yaitu di sini ada 5 buffer zone yang kami siapkan. Salah satunya yang pertama yaitu Watu Dodol. Di Watu Dodol itu kurang lebih 150 untuk R4, 150 untuk R2, truknya 300 untuk R4 di Watu Dodol. Yang kedua di Terminal Sri Tanjung, kurang lebih juga sama, kurang lebih R4-nya ada 200, yang truknya, yang kendaraan biasa kurang lebih sampai 600. Yang ketiga yaitu di